Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu untuk belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang elektrolisis hukum Faraday. Untuk KD dan IPK yang pertama yang akan kita pelajari adalah KD 3.6. Ananda di sini akan belajar tentang penerapan stokiometri, reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Untuk IPK yang pertama adalah menjelaskan konsep elektrolisis dan hukum Faraday. Untuk IPK yang kedua yaitu menggunakan hukum Faraday untuk menentukan hubungan antara muatan listrik yang digunakan dengan banyaknya hasil reaksi. Ananda perhatikan gambar yang ditampilkan. Ini adalah produk-produk dari hasil elektrolisis. Ini adalah hasil kerajinan perak di Kota Gede, Yogyakarta. Selama kalian tinggal di Jogja, pasti kalian sudah mengenal bahwa di Yogyakarta ada sentra industri kerajinan perak. Di sini banyak dihasilkan yaitu seperti perhiasan, hiasan untuk rumah tangga dan juga peralatan rumah tangga. Kerajinan perak ini sangat menarik sekali dan juga terlihat sangat indah. Apabila Ananda di Yogyakarta, ada baiknya kita berkunjung ke Kota Gede untuk selain menikmati produk dari kerajinan perak, kita juga bisa belajar bagaimana kerajinan ini dibuat. Kerajinan perak yang ada di Kota Gede maupun kerajinan logam lainnya itu prinsip dasarnya menggunakan elektrolisis. Di sini logam-logam itu bisa dari logam murni ataupun yang akan kita pelajari yaitu menggunakan pelapisan logam lain atau yang disebut juga dengan penyepuhan yang kerap di masyarakat sudah dikenal. Bagaimana prinsip dasar dari penyepuhan? Yang pertama adalah logam yang akan disepuh, di mana di sini adalah logam besi dalam bentuk sendok, itu ditempatkan di katoda. Sendok ini sebagai katoda. Sedangkan logam perak ditempatkan di anoda. Di sini logam besi itu nanti sebagai katoda itu akan terjadi proses reduksi ion-ion Ag+, membentuk logam perak yang menempel pada permukaan besi. Sementara di anoda logam peraknya akan terionisasi membentuk ion-ion Ag+, sehingga ion-ion ini nanti akan menempel pada sendok yang terbuat dari besi. Untuk elektrolisis dipelajari oleh Michael Faraday. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Inggris yang lahir di tahun 71. Beliau dijuluki sebagai Bapak Listrik. Oleh beliau kita mengenal yang namanya listrik itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa listrik. Yang kedua adalah Michael Faraday ini seorang ahli kimia dan fisika yang mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif dari elektrolisis. Dari Faraday itu akan ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum Faraday 1. Massa zat yang dihasilkan di sini dilambangkan dengan W pada suatu elektrode selama proses elektrolisis itu akan berbanding lurus dengan muatan listrik atau Q yang digunakan. Secara sistematis, hukum Faraday ini dapat disimpulkan bahwa W itu sebanding dengan Q, di mana W adalah massa zat dan Q adalah muatan listrik dalam elektron. Jumlah muatan listrik yang dipakai atau Q sama dengan hasil kali kuat arus listrik I dan selang waktu T. Secara sistematis,
dirumuskan seperti ini, bahwa Q sama dengan I dikali T, di mana I adalah watt arus listrik, satuannya ampere, dan T adalah waktu, satuannya detik atau sekon. Berikutnya hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 dinyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan massa ekivalen zat. Massa zat ekivalen dengan massa ekivalen zat, atau dirumuskan dengan bahwa W sebanding dengan ME. Massa ekivalen zat adalah massa atom relatif atau AR dibagi dengan perubahan Bilox atau muatan, sehingga ME dilambangkan dengan ME sama dengan AR per Bilox atau muatan Bilox. Berdasarkan hitungan matematis yang dilakukan Faraday, diperoleh bahwa 1 Faraday atau 1 F itu sama dengan 1 mol elektron, di mana besarnya adalah 96.500 kolom. Untuk persamaannya, bahwa mol elektron itu sama dengan muatan dibagi Faraday. Mol elektron sama dengan Q dibagi 96.500. Mol elektron sama dengan IT per 96.500. Hubungan antara mol elektron dengan massa ekivalennya maka dirumuskan dengan W sama dengan F dikali ME, atau W sama dengan I dikali T per 96.500 dikali massa ekivalen. Selanjutnya, jika jumlah listrik sama dialirkan ke dalam 2 sel atau lebih, di sini Ibu menampilkan ada 3 buah sel dengan elektrolit yang berbeda. Di sini ada H2SO4, CuSO4, dan AgNO3. Maka perbandingan massa yang dibebaskan akan sama dengan massa ekivalennya. Jika jumlah listrik yang sama melewati ketiga sel elektrolisis tadi, maka massa dari H2, Cu, dan Ag yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan massa ekivalennya, sehingga akan dirumuskan bahwa massa H2 yang dihasilkan per massa Cu itu sama dengan massa H2 per massa ekivalen dari Cu. Atau kalau dipersingkat bahwa massa tadi dilambangkan W, maka W H2 per WCu sama dengan MEH2 per MECu. Begitu juga apabila kita membandingkan antara Cu dengan Ag, maka massa yang diendapkan yaitu WCu per WAg sama dengan MECu per MEAg. Sekarang kita berlatih soal dari rumus-rumus yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama, berapa gram Cu dapat diendapkan pada katode jika elektrolisis larutan CuSO4 dilakukan dengan arus 10 ampere selama 965 detik. Di sini diketahui bahwa ARCu sama dengan 63,5. Di sini Ananda bisa fokus dalam pertanyaannya, yaitu ditanyakan gram. Simbol dari gram adalah satuan dari massa, maka di sini adalah W yang ditanyakan. Kita lihat lagi data yang diberikan apa, yaitu 10 ampere. Ini adalah I. Terus ada 965 detik, itu adalah T. Sehingga kita untuk rumus bisa memakai rumus bahwa W sama dengan yang ini, bahwa W sama dengan I kali T per 9500 dikali massa ekivalennya. I kita masukkan yaitu harganya 10, T-nya 965 dibagi 96500 dikali ME. ME itu tadi apa? Kita udah tahu bahwa ME itu adalah AR dibagi Bilox-nya atau muatannya. Sehingga di sini AR-nya sudah diberikan ya, yaitu 63,5. Kita tulis 63,5. Di sini Cu itu muatannya Cu2+, maka dibagi 2. Hasilnya kita hitung, ketemunya adalah 3,175 gram.
Semoga ini sudah dipahami. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu tentang rangkaian elektrolisis secara seri. Sejumlah arus listrik dialirkan pada rangkaian elektrolisis berikut. Ini seperti yang dijelaskan tadi, di sini ada 3 rangkaian yaitu H2SO4, CuSO4, dan AgNO3. Alatan elektrod yang digunakan masing-masing dengan elektrodanya sendiri-sendiri. Jika pada rangkaian di atas terbentuk endapan Cu sebesar 5 gram, berapa massa Ag yang mengendap pada elektroda tersebut? Ini adalah jumlah arus yang digunakan sama dan seri, maka nanti kita bisa pakai perbandingan. Di sini yang diketahui adalah endapan Cu sebesar 5 gram. Berapakah massa Ag-nya? Maka kita bisa pakai rumus perbandingan tadi, yaitu WCU dibanding WAG sama dengan MECU dibanding MEAG, di mana Me itu adalah AR per Bilox. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Yang pertama kita hitung dulu MECU. MECU sama dengan ARCU dibagi Bilox. ARCU 63,5, Bilox Cu adalah 2 plus, karena di sini muatannya adalah plus 2. Sehingga Me-nya 31,75. Untuk Ag itu adalah Ag plus, maka nanti untuk Me-nya AR-nya 108 dibagi 1. Atau Ananda kalau bisa juga dari rumusnya ini bisa kita lihat bahwa ini SO4 itu adalah min 2, maka Cu adalah muatannya plus 2. Seperti ini juga boleh. NO3 itu min 1, maka Ag-nya adalah plus 1, sama. Tanpa harus menuliskan reaksi reduksinya. Oke, sekarang kita masukkan, tadi yang diketahui adalah 5 gram, ini Cu sebesar 5 gram. Kita masukkan di rumusnya, WCU 5 gram per WAG, MECU 31,75 dibagi MEAG-nya 108. Sehingga kita kali silang ya ini, nanti akan dihasilkan endapan peraknya sebesar 17 gram. Jadi untuk rangkaian seri ini selain menghemat listrik, kita juga bisa langsung lebih efektif karena langsung melakukan 2 elektrolisis. Contoh soal yang ketiga, ini adalah model soal Hodge, di mana dari satu soal bisa ditanyakan berbagai macam pertanyaan, dan ini banyak konsep yang harus Ananda pelajari. Sebanyak 500 ml larutan CuSO4 dielektrolisis dengan arus 10 ampere selama 965 detik. Tentukan yang pertama adalah reaksi di katoda dan anoda. Yang kedua, berapa massa Cu yang mengendap. Yang ketiga, berapa liter gas yang terbentuk pada STP. Yang keempat, berapa pH dari larutannya. Kita kupas dari yang pertama, yaitu yang bagian A. Bagian A diminta menuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda dari larutan CuSO4. Di sini tidak disebutkan elektrodanya. Kalau tidak disebutkan, berarti kalian anggap bahwa elektrodanya itu adalah inet, yaitu umumnya menggunakan karbon. Kita reaksikan ionisasinya, yaitu CuSO4 akan terionisasi menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Di sini ion positifnya akan tereduksi di katode, karena ini logam lain maka langsung mengalami reduksi. Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, jadi dihasilkan endapan Cu. Untuk anodanya, karena ini ion sisa dari ion asam oksi atau yang mengandung oksigen, maka digantikan oksidasi air, yaitu 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Untuk menyamakan elektronnya biar sama, maka yang anoda dikali 1, yang di katoda harus dikali 2, sehingga elektronnya bisa saling menghilangkan. Ini adalah hasil akhirnya 2Cu2+ plus 2H2O menjadi 2Cu plus 4H+ plus O2. Di sini ada endapan Cu, larutan yang bersifat asam karena dihasilkan H+, dan juga dihasilkan gas O2. Kita
Lanjutkan yang 3B. Sebanyak 500 ml tadi ditanyakan berapa massa Cu yang mengendap. Oke Ananda, kita sudah tadi belajar bahwa di sini itu tidak ada gramnya, hanya ada yaitu diketahui itu I 10 ampere dan waktu yaitu 965 detik. Jadi data yang diberikan di sini hanyalah I dengan T. Terus bagaimana mencari massanya? Kita bisa menggunakan elektronnya, yaitu apa? Mol elektron sama dengan I dikali T per 96500. Jadi kita hitung bahwa I-nya tadi 10, T-nya 965 dibagi 96500 itu akan dihasilkan 0,1 mol. Secara ekivalen bahwa mol elektronnya itu adalah 0,1 mol ini, maka nanti untuk Cu-nya perbandingannya adalah koefisiennya 2:1, maka mol Cu adalah setengah dari 0,1 mol, sehingga mol Cu adalah 0,05 mol. Kita masukkan ke rumus massa. Rumus massa Cu sama dengan mol dikali AR. Molnya 0,05, AR-nya adalah 63,5. Ini molnya hilang sama ini. Jadi hasilnya adalah 3,175 gram. Kita lanjut untuk yang soal 3C. Dari elektrolisis CuSO4 tadi, kita diminta untuk menentukan volume gas. Gasnya adalah volume gas O2, karena yang dihasilkan adalah O2. Dari mana kita bisa menghitung O2? Kita tadi sudah menghitung yang namanya apa? Mol elektron. Ini ya, tadi kita sudah menemukan bahwa mol elektron sama dengan IT per 96500 di sebelumnya tadi. Tadi sudah didapatkan bahwa ini mol E elektron itu adalah 0,1 mol. Sehingga kita ekivalenkan ke O2. O2-nya didapatkan 1/4 dari 0,1 mol, yaitu 0,025 mol. Kita masukkan ke rumus volume O2 kondisi STP, yaitu mol dikali 22,4. Hasilnya 0,025 dikali 22,4 sama dengan 0,56 liter. Oke, lanjut yang terakhir. Masih elektrolisis CuSO4 dengan arus yang sama, tapi ditanyakan di sini adalah pH. pH berarti berhubungan dengan H+. Tadi di soal ini itu yang sudah diketahui adalah elektronnya. Elektronnya 0,1 mol, sehingga kita lihat perbandingannya. Di sini koefisiennya 4 di H+, ini 4. Di sini elektronnya juga koefisiennya 4. Maka perbandingannya sama, 4/4, maka H+-nya adalah 0,1 mol. H+ adalah pH asam. Kita cari konsentrasi H+-nya. Maka konsentrasi H+ sama dengan mol dibagi volume. Molnya 0,1, volumenya dari 500 ml. 500 ml kalau kita ubah dia adalah 0,5 liter. 0,5 liter. Sehingga kita masukkan di sini 0,1 dibagi 0,5 adalah 0,2 atau 2 kali 10⁻⁻⁴. Kita tulis pH-nya, pH adalah min log H+, min log 2 kali 10⁻⁴, sehingga hasilnya ini turun. Karena bilangan berpangkat dia menjadi 1 min log 2. Demikian Ananda untuk pembelajaran kita kali ini. Ibu harapkan Ananda belajar lebih giat supaya hasilnya lebih bagus. Dan bila ada yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Salam sehat, salam semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.